Di video ini saya akan mereview singkat mesin bobok kayu merek Wilfred WFMM 361. Mesin ini saya belinya online. Saat mesin ini datang, mesin ini terbagi jadi dua bagian kardus. Mohon maaf saat unboxing tidak saya videokan, dan mesin ini terpakai saat mengetes beberapa lubang saja. Pada kemasan dua kardus ini, pada kardus A berisi dinamo, tuas, tiang dinamo, sedangkan pada kardus B berisi base, stopper, dan aksesorisnya. Kelengkapan pembelian di sini ada 4 ukuran kunci L, 1 kunci drill jack ukuran 13 mili, 2 kunci pas, dan kartu garansi. Beginilah tampak depan dari mesin bobok kayu ini. Ini udah pada karatan karena emang nganggur sejak beli dari 6 bulan yang lalu, dan saya tempatkan di tempat yang semi terbuka. Ini bagian bentuk yang kiri. Ini bagian kanan mesin boboknya. Dan yang ini bagian belakang. Yang pertama akan saya bahas tentang dinamonya. Stiker spesifikasinya lumayan tebal juga. Di bagian kiri motor ada saklar, dan sebelah kanan motor ada kapasitor. Di bagian dudukan dinamo ini terbuat dari besi cor secara keseluruhan. Selanjutnya ada tuas. Bagian handle ini terbuat dari karet, dan yang ini besi. Selanjutnya di bagian base. Bagian base ini berwarna hitam yang seakan-akan ini terbuat dari plastik, padahal hampir keseluruhan bahannya besi. Hanya handwheel dan knob untuk maju mundur base yang terbuat dari plastik. Oh iya, saat pertama beli mesin bobok kayu ini, saat saya rangkai di klem penjepit ini sangat susah sekali untuk diputar. Setelah saya bongkar, ternyata ada bagian yang menonjol antara handwheel dengan rumah hadrat klemnya. Setelah saya gerinda bagian yang menonjol tadi, akhirnya udah kembali normal dan putarannya sangat enteng. Overall secara visual mesin ini tampak bagus sih, meskipun ada beberapa spot bagian cat yang nggak pada mestinya, seperti ini, nah ini, tapi tetap oke lah menurut saya. Pada dinamo mesin ini tertulis Wilfred Wood Mortising Machine WFMM 361, power 750 watt, diameter 50 mm, speed 2840 rpm, table size 220 x 160 mm, base size 310 x 250 mm, berat mesin 37 kg. Cara kerja mesin ini, dinamonya disanggah 4 buah baut di base dinamo, dan tiang ini menyanggah rangkaian kerja dinamo. Digerakkan oleh tuas melalui gear yang ada di tiang penyanggah, dan ditarik oleh kedua pegas ini.
Rasanya cukup enteng mekanisme naik turunnya. Selanjutnya kita bahas tentang mata chiselnya. Ini chisel bawaan yang penuh tantangan. Chiselnya nggak terlalu tajam, otomatis butuh tenaga ekstra untuk melubangi kayu. Di samping itu, chiselnya ada gesekan yang menyebabkan panas yang berlebihan dan bau gosong jika menempel dengan kayu. Selain itu, susah untuk menyeting ujung mata chiselnya ini. Kalau blade yang berputar nempel dengan blade yang kotak, dia ada suara gesekan. Kalau settingan blade berputarnya agak diturunin, maka serbuk bekas lubang akan masuk ke ulirnya dan menyebabkan macet pada blade tengah yang berputar. Pada bagian base ini nggak ada masalah setelah saya perbaiki. Hanya saja bagian reel untuk gerak kanan kiri yang masih seret karena baru beberapa kali terpakai untuk pengetesan. Ini ada knob untuk maju mundur base. Kalau diputar ke kanan dia akan mundur. Kalau diputar ke kiri dia akan maju. Selanjutnya ada tuas untuk menggeser kanan kiri. Ini masih sangat seret banget, dan saat merangkai base ini bagian-bagian reelnya udah saya kasih stempet. Geser di sebelahnya ada stopper. Sepertinya ini nggak akan terpakai kalau saya, karena bawaan diesel yang menguji kesabaran dan merepotkan. Akhirnya saya ganti dengan merek JJK. Saya mau beli merek Mingsan, di daerah saya susah nyari barangnya. Ini pisau bawaannya. Akhirnya saya beli merek ini. Merek ini kalau nggak salah produk dari Wipro. Mata diesel ini saya beli dengan harga 185.000 dengan ukuran 10 mm. Yang perlu diwaspadai saat menyeting mata diesel ini, apabila saat pemasangan mata diesel jatuh ke bagian base, ini bisa-bisa mata diesel akan tumpul dan akan merepotkan saat dipakai. Untuk antisipasinya, kasih kayu di bagian tepat bawah diesel saat proses pemasangan. Pegang mata bor yang berputar sambil mengencangkan bagian jaknya. Setelah itu menyeting chiselnya yang kotak. Untuk naik turun posisi sikunya di sini harus diperhatikan sebelum dikencangkan. Kalau kedua bagian chisel ini terlalu menempel, dia akan timbul gesekan dan menimbulkan panas. Sedangkan kalau terlalu turun, maka bagian kayu yang terlubangi ini akan masuk dan menghambat putarannya. Akhirnya bisa macet di bagian mata chisel yang berputar. Selanjutnya, beban daya listrik yang terpakai. Oke, ini kayu yang saya pakai kayu jati.
Tadi daya tanpa beban 147 watt dan pada saat untuk melubangi kayu tadi sempat di 212 watt. Lumayan kecil dayanya. Ini hasil percobaan barusan. Lanjut kita coba lagi di sebelahnya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kalau bicara tentang kelebihan dan kekurangan, saya masih belum bisa memberikan tanggapan apa-apa. Kalau masalah reel seret atau cat yang pada belepotan, saya kira hal yang wajar sih. Dengan harga di bawah 3 juta, saya kira mungkin hampir keseluruhan nggak akan jauh beda dari mesin bobok kayu ini, baik secara fisik, tampilan, bahkan kinerja mesin. Kalau bicara kelebihan mesin, saya rasa nggak ada yang menonjol ya. Selama mesin ini berfungsi dengan normal, udah cukup buat saya. Jika rekan-rekan ingin membeli mesin bor bobok kayu dengan ring harga di bawah 3 juta, pandai-pandailah untuk memilih dan mempertimbangkan merek apa yang akan dibeli. Dan setelah terbeli, jangan lupa untuk merawat mesin agar terjaga keawetannya. Sekian video saya, mohon maaf jika banyak kekurangan pada video ini. Saran, komentar, serta masukan dari Anda adalah masukan bagi saya untuk berkembang. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda.